terus kamu panik. Jangan panik dong. Iya, ini Kenapa Anda panik? nggak bisa menjawab. Jangan Pura-pura panik. membuka Biar saya kitab saya. tunjukkan. Saya tahu. Baik. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat. Coba Ya sekarang saya Allah. tanya sama kamu, Ini apa yang ini dibilangin kalimat? Aidis pinter. Mana pinternya Coba kayak gitu? jawab dulu. Nggak jawab. Sesungguhnya Allah Mana menggembirakan pinternya Anda, kamu mana? dengan kalimat. Apa kalimat itu? Coba. Pinternya kamu mana? Ya, Ayat apa tertulis kalimat tadi ini? itu. Coba jelaskan dulu. Dengan kalimat apa kalimat? Mana pinternya tadi itu? Yang Coba saya bilang jelaskan. pinter kemana coba? Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Mana kalimat. pada Ayo pinternya? coba apa? Apa kalimat itu? Ayo coba. Macet. Macet dia bingung. Apa kalimat? Apa kalimat ini? Mana Coba jelasin. pinternya? Pinternya mana? Ini kalimatnya apa? Coba jelasin. Kembali. Macet. Mana pinternya coba? Macet. Nggak ada kan? Ayo. Dan ingatlah ketika jadi malaikat anunya disunat berkata ya? kepada Maryam, Bener kan? sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Jadi alamu kalimat disunat, kan? kelahiran seorang putra. Benar. Yang dengan kalimat, apa kalimat ini? Allahmu disunat nggak mau. Betul nggak Malu Isa itu ya. adalah Jangan kalimatullah? malu. Betul nggak? Sebentar, Isa kalimatullah betul nggak? Udah malu kan? Ya, Kan? macet. Masa Tuhanmu disunat? Ya udah, kau tidur sana di bawah sana. Ini loh, nih. It's qalatil malaikatu. Sebentar, mana nih? Bentar, sabar ya. Kelihatan nih ya. It's qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashiruki bi kalimatin. Nih, makanya terjemahannya harus ditambah-tambahin banyak dalam kurung nih. Kalau kita terjemahin kata per kata, ya, maka itu berkata it's qalatil, malaikat berkata. It's qalatil malaikatu, para malaikat berkata, hai Maryam, ya Maryamu, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, membuat kamu gembira, menyenangkan kamu, menggembirakan kamu, bi kalimatim, dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih. Ayo. Makanya Al-Masih disebut kalimatullah. Coba apa maksudnya kalimatullah? Wah. Kenapa dia kok kalimat-kalimat kok menjadi manusia? Nanti kau bingung sendiri. Sok-sokan mau mengkritik. Nggak usah mengkritik Yohanes 1 ayat 1. Nanti saya balikin ke Quranmu, kamu mewah. Ya. Muhammad saja sudah diperintahkan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Itu yang harus dilakukan. Yuk, naik kemari, nggak usah panik. Ngomong terus kejang, jangan. Tenang aja, tenang. Kita ngobrol dengan baik. Silakan. Faiza, silakan Faiza. Makasih si Untung, thank you Bang. Silakan Faiza. Halo Faiza. Ya, halo. Ya, silakan Malam. Faiza, nyalakan kamera Anda. Bisa menyalakan kamera? Ya, bisa. Oke, silakan Faiza. Sekalipun Muhammad berkata bahwa wanita itu akalnya separuh, yang sebenarnya nggak pantas ngomongin agama, tapi nggak apa-apa lah, karena Anda tidak percaya dengan Muhammad. Silakan. Silakan. Siapa yang nggak percaya? 100% percaya. Bukankah Muhammad berkata bahwa akal wanita itu separuh? Akalnya kurang. Mana makanya laki-laki harus memaklumi wanita. Karena dia lebih mementing perasaan, dia lebih perasaan baru akal. Sebentar, Kalau bukan laki-laki itu. kan Coba logikanya. dengarkan statement saya. Betul Ya, atau iyalah. salah? Coba dengarkan. Betul atau salah? Menurut Muhammad, wanita itu akalnya tidak sempurna. Akalnya hanya separuh saja. Betul? Karena separuhnya ada logikanya. Iya, yang ada ditanya betul atau salah? perasaannya. Ya jadi dibagi-bagi perasaannya, nggak semuanya di akal, ada perasaan. Yang ditanya apa, yang dijawab apa?
Ya iyalah. Dengarkan, Taiza, Faiza, Nah, aku dengarkan, mau bertanya dengarkan nih. saya, Faiza, dengarkan saya, supaya Itu Anda bukan itu menjawab apa pertanyaannya. yang ditanyakan. Menurut Muhammad, akal wanita itu tidak sempurna, akalnya hanya separuh dari laki-laki. Betul atau tidak dia bilang begitu? Ya memang wanita sama laki berbeda. Kalau laki-laki Iya, kan makanya sudah kalau hilafannya akalmu sudah emas. separuh, kenapa kamu masih nekat naik ke sini? Sekarang aku mau bertanya nih, bukan Silakan. pertanyaan tentang itu. Silakan. Itu yang disebut Matius 7 nomor 21 apa sih Bang maksudnya? Ya silakan Anda baca. Ya tolong bacain lah Abang yang punya kitabnya. Loh gimana? Bukannya Anda sudah baca dulu sebelum Anda tanyakan di sini? Iya, itu kan hal perkara yang sesat. Karena Ya silakan baca saja. ya, intinya itu Jangan menyembah. intinya dibaca dulu. Kok intinya sih? Iya, pokoknya di Matius 7:21 itu intinya Dibaca salah dulu, baca, menyembah. baca dulu, baca. Ya saya nggak punya Bible aku mah. Ah, Makanya harus punya baca dulu. sama- Nggak punya kok mau diskusi. Nggak punya kok diskusi gimana? Saya kasih Anda contoh. Ada seorang anak orang Kristen nih, bapak ibu Kristen, punya anak umur 7 tahun, nggak punya Al-Quran. Kira-kira mau nggak kamu debat sama dia tentang Al-Quran? Ada-ada saja, nggak boleh seperti itu. Kalau Anda ingin memperdebatkan Alkitab, seenggak-enggaknya Anda punya gitu loh. Nggak punya kok sok-sokan mau bahas. Mau kamu debat sama anaknya orang Kristen tetanggamu yang nggak pernah pegang Quran? Mau? Ada-ada saja. Ayo, jangan membuang-buang waktu, jangan menghabiskan waktu dengan berdebat sama orang yang bukan ahlinya, bukan bidangnya. Seperti itu, ya. Kita kasih naik ada Ray. Silakan Ray. Ya, halo Ray. Ray, kita yang. Halo Ray. Ya bang, saat ini bang. Ya, silakan Bang, nyalakan dulu kamera Anda, Bang. Halo. Oke, baik, kita kasih turun ya. Nah, bang. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Aziz saja. Ya, silakan Aziz saja. Guys, tap layar dulu ya, guys ya. Tap layar dulu. Ini teman-teman ada love orange-nya, love orange, tap dulu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Ben 90. Halo Ben 90. Waduh. Halo Bang. Ben 90. Lupa naik posisinya bro. Aduh. Teman-teman, tolong kalau Anda naik, pastikan Anda di posisi yang memungkinkan untuk mengadakan diskusi ya. Jangan Anda lagi di pinggir jalan, suara motor kenceng-kenceng, Anda naik ke sini. Coba cari posisi yang bagus ya. Kita kasih naik ada Muhammad Khan. Ya, Muhammad Khan. Ya, silakan Muhammad Khan. Assalamualaikum. Waduh, ini lagi. Sama RK sana, sama RK. Aduh, kalau mau kali sama RK sana. Karena tujuan RK itu live itu cuman itu sebenarnya cari rokok.
Kita kasih naik ada Darman. Ya, Darman. Silakan Darman. Darman Cobek. Ya, halo Darman. Darman. Aduh, ini orang cuman pansos saja. Baik, kita turunkan dulu ya. Pansos dia. Teman-teman, dulu ya, zaman dulu, zaman masih ada alat apa syuting, alat kamera itu, orang zaman dulu itu kalau ngeliat kamera, halo, saya di sini, halo. Ini sudah tahun berapa, bro? Biasa-biasa aja gitu loh, tenang aja, biasa. Di depan kamera itu biasa aja, nggak usah salah tingkah. Susah ini. Kita kasih naik ada ini hurufnya huruf Thailand, ini nggak ngerti saya bacanya gimana. Halo Bang. Halo. Namanya siapa ini? Kabur lagi. Berat ini teman-teman. Bang Idis, nggak usah lah terlalu frontal gitu. Mereka pada takut naik gitu loh. Kalau mau rame, kalau memang mau mereka berani diskusi, coba bahas dulu apa hukumnya minum Coca-Cola. Kalau itu rame nanti. Pak Ustadz, Pak Ustadz, ya, apa hukumnya minum Coca-Cola, Pak Ustadz? Kalau itu langsung cepet-cepet mereka jawab itu. Ya, yo. Tap-tap layar dulu lah guys, tap-tap layar dulu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada LL. LL. Ya, silakan LL. Nyalakan kamera dulu. LL. Halo. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera dulu, Bang. Kamera ini saya lagi di luar. Sabar, sebentar ya. Jangan terlalu banyak alasan lah, Bang. Abang naik kemari mau ngapain gitu loh, Bang. Ya, Giliran naik, dinaikin, banyak alasannya. Gimana sih, Bang? Jadi kita sebenarnya mau diskusi atau enggak ini, gimana? udah. Ini udah naik kan? Mana wajah Anda pun tak kelihatan, Bang. Nah, gitu Bang. dong. Aduh. Tadi alasan Boleh, lagi Bang. di luar, Saya sekarang lagi lagi di di luar. dalam. Luar dalam. Silakan Bang, kenalan dulu. Anda Muslim? Des, Jangan matikan hidupkan Bang saya kamera ini- Anda. Ya, Anda Islam? hidup loh. Saya Katolik, Bang. Oke, ada apa? Ini diskusinya Kristen dan Islam ini. Ada apa Anda ikut-ikut campur? Kenapa Anda tidak menyibukkan diri dengan saya menyembah mau- patungnya Maria? Bang, Gini loh, kenapa Anda tidak menyibukkan diri Anda dengan patung Maria Anda? Selimutin patungnya biar nggak kedinginan. Bawa ke dalam rumah biar nggak kehujanan. Bikin atap-atapnya biar nggak kedinginan dia di situ. Bila perlu kasih autan biar nggak digigiti nyamuk patungmu itu. Gimana? Sudah kamu selimutin belum patung Mariamu? Des. Ditanya sudah kamu Gini selimutin belum patung Mariamu?
Sudah diselimutin belum? Kejang loh, Dis. Kok kerja? Saya tidak mau diskusi denganmu. Karena apa? Saya anggap kamu itu adalah kaum-kaum ber-IQ jongkok. Bahkan lebih bodoh daripada gorila. Maka dari itu, pesan saya kepada kamu begini saja. Selimutin saja patung Mariamu. Bawa ke rumah biar nggak kehujanan atau kasih atap-atapnya. Oke? Sudah cukup? Dis, Kurang bagaimana lagi? Aku cuma mau, kebetulan pas aku lewat, ya, ada kamu Apa lagi lagi? live, ya. Aku mau nanya nih, Dis. Itu, Yesus itu punya Tuhan ya? Kamu Itu nggak usah satu. sibuk ngurusin Cuma itu. ada tiga. Kamu tidak usah sibuk ngurusin itu. Kamu sibuk saja ngurusin patung Mariamu. Apakah sudah kamu selimutin atau belum? Sudah dipakein baju Udah, patungnya? Itu urusan aku lah, Dis. Ya itu juga urusan saya. Nah, sana, pakein baju patungnya sana. Patungnya pakein baju sana. Ganggu saja. Anda tidak baca ini, tidak baca nih. Ganggu saja. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Ajay Tahrir. Silakan Ajay Tahrir. Silakan Ajay. Silakan Ajay, nyalakan kameramu. Ajay. Jangan mendadak bisu, Bang. Mendadak bisu. Halo. Oke, baik. Kita kasih naik, ada Yuma Yuba. Ayo, silakan Yuma Yuba. Silakan Yuma Yuba. Halo Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya mau nanya Bang. Ya, kamera nyala dulu Bang. Silakan bertanya, nyalakan kamera Anda. Silakan. Halo Bang. Kenalan diri dulu Bang, Abang Muslim. Muslim Bang. Oke, Saya mau silakan, nanya Bang. barusan itu Bang, kenapa kok kayaknya lagi berseteru ya sama Kristen yang apa barusan? Bukan Kristen Bang, bukan Kristen Bang. Jadi ada sebuah ajaran-ajaran yang ingin merusak ajaran kekristenan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memasukkan ajaran pagan Roma ke dalam gereja, begitu. Sebenarnya Bang, tidak Bang ada. Edis nggak setuju sama Katolik Bang? Bukan tidak setuju dengan Katolik Bang. Sebenarnya itu adalah orang-orang yang merusak ajaran kekristenan dengan cara apa? Dengan cara memasukkan patung-patung. Masuk ke dalam penyembahan patung-patung dan pengkultusan patung-patung. Itu bukan ajaran Kristen Bang. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan begitu. Murid-murid tidak pernah mengajarkan begitu. Bahkan Maria tidak pernah mengajarkan begitu. Itu adalah kebiasaan orang-orang Roma pada waktu itu. Orang-orang Roma dan keseluruhan pada waktu itu, Efesus, Smyrna, semua, banyak di antara mereka itu penyembah patung, Bang. Seperti itu. Dan itu 11-12 dengan Anda sebenarnya. 11-12 dengan Anda, Bang. Iya Bang Edis saja kan nyembahnya patung Yesus Bang. Itu Inilah. ada patung Yesus. Yang nyembah patung Yesus itu RK, kok jadi saya yang dia. Bisa saya nggak ngerti Bang Edis. Saya kepingin tahu bedanya Kristen. Kalau Oke. Bang Edis ini Kristennya Baik, apa Bang? sebentar gini. Inilah makanya saya bilang mereka pada berak berceceran di mana-mana. Saya yang disalahin ini loh. Enggak, Aduh, heran saya serius saya. nanya Bang Edis, saya enggak ngerti soalnya Betul. kayak Baik, barusan Pak, terima Bang Edis kasih. kayak emosi sekali gitu lihat. Baik, terima kasih Teman Bang yang- atas pertanyaan Anda. Begini Bang, Iya. begini. Pertama-tama, kenapa Anda kok bisa bilang bahwasanya saya nyembah patung Yesus? Karena kan setahu saya ada patung Yesus di gereja itu kan Bang. Yang Apa Anda pernah lihat Anda gereja ajak apa? Yang Anda lihat gereja apa? Nah itu saya enggak tahu bedanya Katolik Kristen itu Bang. Makanya saya kaget barusan lihat Bang Edis kok tiba-tiba kayak orang Kristen sama Katolik. ini gitu. dia makanya teman-teman. Kan makanya saya enggak tahu, makanya kepingin tahu Bang. Baik. Saya kasih saja contoh Bang.
Saya balikin ya. Saya balikin gambar saya. Bang, pertama, saya balikin dulu ya. Baik. Kita kalau mau diskusi total secara total ya, begini. Iya bang, saya biar ngerti aja bang, biar tahu saya bedanya. Baik. Saya kasih contoh. Sabar ya bang ya. Sabar. Ini contoh saya kasih gereja-gereja yang saya datangi bang ya. Maksudnya gereja-gereja saya gitulah ya. Ini agak lemot bang. Saya kasih contoh. Nggak apa-apa bang, Edi santai bang. Ya santai ya. Oke, saya kasih dulu gambaran-gambaran yang ada dalam gereja ya bang ya. Saya kasih contoh. Karena tidak ada persiapan bang, jadi saya kasih contoh ya bang ya. Siap bang Edis. Ini contoh mimbar, contoh bang. Ini mimbar nih gereja Protestan bang. Contohnya saja nih. Oke, atau bahkan ada yang nggak ada logo-logonya begitu bang, hanya biasa saja gitu. Nah begini nih contohnya nih, kelihatan? Nah, nggak ada bang. Patung-patung begitu nggak ada. Terus kenapa Anda bisa fitnah saya bahwa di dalam gereja saya nyembah-nyembah patung bang? Yang Bukan Anda lihat, fitnah. bukan tadi kan Anda bilang kenapa kau sembah patung gitu loh. Kan tadi kamu bilang, Anda bilang begitu tadi kan? Karena Betul saya nggak? ngelihatnya bang, ada patung Yesus disalib itu bang. Itu Kristen apa itu bang? Itu biasanya adalah umat-umatnya RK. RK itu Mereka- siapa bang? Rokok kudus yang kerjanya tiap hari minta rokok itu. Rokok kudus. Begitu. Mereka memang di dalam gereja mereka biasa sembah-sembah patung. Begitu. Maaf Biasa kalau bang itu Edis mereka Kristen sembah-sembah apa patung. bang Edis? Saya tidak pernah melakukan yang demikian, Bang. Jadi jangan Anda memfitnahkan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Tapi orang lain lakukan, Anda fitnahkan kepada saya. Bagaimana? Makanya Anda? saya bukan fitnah bang Edis, saya nanya kalau bang Edis tuh Kristennya apa bang gitu. Karena ada Baik. beda-beda kayaknya ya. Baik, Bang. Yang jelas saya bukan Kristen seperti mereka-mereka itu, Bang. Begitu. Kristen itu Protestan, bang Edis Protestan. ya bisa dikatakan begitulah, seperti itu. Nah, Berarti sekarang bang Bang, Edis itu enggak percaya Tritunggal enggak? Tritunggalnya apa dulu? Kalau Anda Tritunggalnya sudah kebablasan, itu Tritunggal buatan manusia. Yang dimaksud Tritunggal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Titik. Seperti itu. Bagaimana hakikat ini, apa segala macam, itu adalah hal-hal misteri, hal-hal kosmik yang sebenarnya kita minim informasi tentang informasi tersebut. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak seorang pun mengenal Bapa selain daripada anak. Tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa. Dan orang yang anak itu berkenan menyatakannya kepadanya. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau penjelasan yang lebih dalam lagi nanti, akhirnya kita menjadi debat kusir dan saling mengklaim benar sendiri. Begitu Bang. Sama seperti dalam agama Islam Bang. Yang diinformasikan dalam, saya kasih contoh Bang. Banyak orang-orang Kristen dalam tanda kutip dan orang-orang Islam dalam tanda kutip, mereka ini sok pernah ke surga. Saya kasih contoh. Orang Islam berdebat tentang Allah duduk di arsy-Nya. Apakah Allah bertempat atau tidak? Ya kan? Karena Al-Quran bilang, ia duduk di arsy-Nya. Betul? Saya kurang paham bang, saya enggak terlalu banyak
belajar juga. Saya harus belajar juga biar tahu kan. Iya, artinya ya cukup seperti itu, ya cukup seperti itu. Nggak usah kita sok tahu dulu di arsinya itu gimana, apakah begini harus begitu, kayak sudah ke surga begitu. Nah, begitu juga dengan Kan Tritunggal. katanya itu di ada hadis dan di Al-Qur'annya ada, Bang. Ada Gimana? buku pedoman petunjuknya gitu kan. Dan walaupun itu semua orang Islam pasti nyembahnya satu Allah gitu kan. Tapi kalau maaf Bang Edis nih, kalau kayak Kristen kan beda-beda Bang Edis. Kalau Bang Edis tuh yang meyakini Nyembah siapa? itu gimana memangnya Bang? Nanti kita ulang-ulang lagi nanti Bang. Enggak usah diulang dulu, ini saya biar paham dulu maksud saya. Kalau Bang Edis tuh ajarannya berarti Yesus itu utusan apa, dia pencipta langit dan bumi Bang. Kalau menurut Bang Edis. Iya, di dalam Alkitab Bang, Yesus sebagai Sang Firman itu memang menciptakan, tetapi bukan berbicara tentang Yesus yang menjadi manusia, Bang. Nah itu Begitu. kan Di kalau dalam teman-teman Kristen itu beda-beda Bang Edis ya. Ada yang nggak beda, percaya nggak beda, Yesus itu sama saja, Bang. Sama saja, Bang. Nggak beda. Yang beda itu biasanya yang nyembah-nyembah patung, Bang. Itu yang berbeda. Ada hal-hal tertentu yang memang perbedaan itu tidak menjadi suatu masalah besar. Begitu Bang. Tetapi ada perbedaan yang memang fatal dia. seperti, tapi Bang Edis barusan serem itu Bang Edis, kayak benci banget sama Protestan. Saya ngelihatnya cara ngomongnya barusan. Tidak sama benci sama Bang. Katolik maksudnya. Tidak benci. Saya Mau itu urusin dulu itu patung Bunda Maria. Kalau kita sama Islam enggak kayak gitu Bang. Maksudnya kalau sama Islam loh ya. maksudnya Kan kalau Bang Edis begini. sama-sama Kristen, cuma mungkin kalau dalam Islam kita beda mazhab mungkin gitu Bang ya. Oh, ada Kalau Bang, Bang Edis- bahkan sampai bunuh-bunuhan ada. Kristen? Enggak, di dalam Islam sampai bunuh-bunuhan. Kalau Kristen enggak tahu Bang, serius. Ya, Kalau Anda beda setiap mazhab kayaknya Anda nggak ada setiap ngomong saling diri Anda bunuh-bunuhan. selalu nggak tahu. Begini Bang. Iya. Di sini itu sebentar, gini. Di sini itu saya itu ingin supaya kita itu terbuka. Jangan nipu diri sendiri. Ketika Anda menunjukkan telunjuk Anda kepada orang lain, Anda harus berkaca kepada diri Anda. Nah, sifat Anda, saya lihat tabiat Anda, itu Anda menunjuk orang lain, tapi diri Anda ketika ditunjuk, Anda langsung menjadi seorang munafikun. Bukan Bang, kalau masalah ilmu saya enggak menggali, saya bukan apologet Bang. Tapi maksud Coba, saya sekarang cara saya Bang tanya Edis sama Anda. tadi itu, Coba cara dengarkan Bang dulu Edis sebentar. tadi sama Katolik Sampai itu kayak sebentar, keras sampai banget hari gitu, ini. Bang. Oh ya nggak apa-apa. Memang tapi kan tidak sampai Berarti kan Bang bunuh-bunuhan. Edis kayak ngerasa bener yang Bang Edis pegang, berarti timbang Katolik gitu. Karena begini, ketika saya berdiskusi dengan mereka itu bersikeras bahwasannya dalam Alkitab itu diajarkan nyembah patung. Makanya supaya mereka sembuh, saya bilang aja ya udah kalau begitu selimutin aja patung sesembahanmu itu kan udah. Ya tapi kan caranya Nggak perlu menyakiti itu Bang. panjang-panjang. Terlalu menyakiti cara Bang Edis tuh kalau saya lihat itu seharusnya kan dengan nggak cara yang menyakiti lemah itu lembut. menyadarkan itu. Itu kan kita melambangkan isi hati kita Bang, kalau kita dengan cara yang baik gitu kan, kalau kita ngerasa saudara itu caranya menyadarkan lebih baik. saja. Saya bukannya Itu mau adu menyadarkan. domba nih Bang, tapi tadi Bang Edis kayaknya terlalu kayak benturan banget gitu sama Katolik Bang. Itu hanya perasaanmu saja itu. Enggak, tadi saya ngelihatnya makanya saya kaget kok. Beda kayaknya Katolik sama Bang Edis yang Protestan tuh beda banget gitu. Itu perasaanmu saja. Ulang lagi nanti beda bang. Ya udah Bang Edis, saya turun dulu, makasih informasinya. Oke, hanya itu saja. Iya Bang, itu aja Bang. Oke, baik, saya Kasih Bang turunkan. Edis. Baik, sama-sama saya turunkan. Ya. Ayo, silakan yang lain, silakan. Iya, kita tidak sampai bunuh-bunuhan begitu loh. Apakah ada saya bilang bunuh dia? Nggak ada. Kalau tempat kalian, nah itu sampai bunuh-bunuhan. Takbir, halal darahnya. Ya. Ada yang begitu tempat kalian. Makanya harus berkaca. Kalau saya tidak. Kalau saya bilang saja, kau pakai ini tuh selimut patung. Itu udah, kan beres. Nggak sampai bunuh-bunuhan kan? Ada saya teriakin bunuh mereka, nggak ada. Iya kan? Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Bang Pedri. Silakan Bang Pedri. Silakan Bang Pedri, nyalakan kamera Anda. Apa ada Edis? Ya, silakan Pedri, nyalakan kamera Anda dulu.
Halo? Kenapa, Des? Anda ini dengar atau tidak? Nyalakan kamera Anda. Kok kenapa? Anda jangan pura-pura bingung. Jangan pura-pura bingung di sini. Nyalakan kamera, berlakulah sebagai seorang gentleman. Naik, nyala kamera baru bicara. Silakan. Heranmu yang bingung, Des. Aku pula mau bilang. Aduh. Kamu saja nyalakan kamera tidak berani. Gimana? Kamu nyalakan kamera, tunjukin kebingungannya di mana. Silakan. Ya bingung lah ajaranmu. Aduh. Ya, di bawah sana. Kamu mandi lumpur sana di bawah sana. Heran saya dengan orang-orang. Naik, nyala kamera, tunjukin. Dis, ini loh, kamu bingungnya begini. Gitu. Kamu yang bingung kok malah lemparin ke saya. Ada-ada saja. Jangan kamu yang nggak bisa mencerna, lalu kamu simpulkan bahwa saya bingung. Tidak bingung, yang bingung itu kamu. Bagaimana? Kalau kamu tidak percaya, coba nyalakan kamera kamu. Mari kita diskusi. Begitu. Kita kasih naik ada Yaman Fakaubun. Silakan Yaman Fakaubun. Silakan Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Halo Bang. Iya Bang, silakan Bang, nyalakan kamera Anda baru berbicara. Silakan. Sebentar. Oke. Halo. Astaga. Kenapa sih orang pada banyak alasannya begitu? Halo. Bang, naik nyalain kamera. Nah gitu dong Bang. Aduh. Heran, belum apa-apa sudah bingung duluan. Jangan bingung Bang, jangan bingung. Tenang, nggak usah bingung Bang. Santai saja kita diskusi gitu loh. Ada cari kursi nih Bang Edis. Sebentar. Silakan Bang, kenalan diri dulu silakan. Abang Islam atau Kristen? Islam Bang. Oke, silakan. Apa yang mau Abang sampaikan? Enggak. Bang Edis saja yang ini. Biar. Loh, Anda naik kemari, tapi Anda naik ke sini tujuannya apa? Coba. Apa yang ingin Ya, mau mau Anda diskusi. sampaikan? Silakan. Silakan. Sampaikan apa ya? Sesuai dengan tema Bang Edis saja. Iya, apa yang mau Anda ulas? Apa yang mau Anda kupas? Soalnya nggak ada tema diskusi, cuma diskusi. Makanya saya bilang Bang, kalau mau naik mikir dulu Bang. Aduh. Atau gini saja lah, membahas isu-isu yang lagi yang lagi update. Ya. Oke, saya mau bahas isu yang lagi update Bang. Saya mau tanya dulu, tapi Anda jujur ya, karena ada dua pihak. Sekarang ini ada dua pihak Bang yang harus saya sembuhin jalan pikirannya Bang. Ya, bentar. Wih, ini. Oke. Sabar ya Bang ya. Sabar Bang. Ya. Oke. Saya inikan dulu. Oke. Kelihatan Bang gambar ini? Kelihatan. Oke, ini saya umpamakan saja Bang ya, umpamakan. Misalnya ini, karena maksudnya memang ini adalah sosok Yesus Bang, walaupun ini hanya sekedar lukisan saja. Menurut Anda, apa yang diperbuat orang ini terhadap Yesus? Menyembah. Iya. Baik. Pegang omongan Abang ya. Oke, iya. Oke, menyembah. Baik. Saya pengen Anda konsisten ya. Biasanya orang itu tidak konsisten ketika keyakinannya diserang, dia akan membela membabi buta keyakinannya. Baik. Saya kasih gambar yang sejenis Bang. Menurut Anda, apa yang dilakukan orang-orang ini terhadap patung ini? Menyembah. Baik. Sampai sini saya masih setuju dengan Anda. Kalau misalnya patungnya ini saya cabut, saya ganti dengan patungnya yang lain,
Masih menyembah nggak? Sama saja nggak? Dicabut patung. Ini Kayaknya bang, ini kan patung ini. Saya cabut patungnya, saya ganti pohon beringin. Berarti nyembah pohon beringin, betul? iya. Oke. Karena gambar kan? Oke. Nah, terus kalau begini, nyembah apa ini? Nyembah patung. Oke, baik, setuju. Sekarang bang, sekarang saya pengen Anda jujur. Saya pengen Anda jujur. Kalau misalnya, misalnya, saya ganti patungnya itu jadi batu hitam kayak begini. Saya mau tanya Anda jujur ya, jangan Anda berbelit nanti. Giliran di sini Anda langsung berbelit. Oke, sekarang saya tanya. Kalau yang pakai baju putih itu nyembah batu nggak? Nyembah. Oke, sekarang coba Anda mau mengaku tidak bahwa Anda menyembah batu? Itu Jujur. cuman ini aja bang. Mulai lah. Mulai. Menyembah. Bukan menyembah. Karena tidak ada dalil bang untuk menyembah Ka'bah. Tidak ada dalil menyembah Ka'bah bang. Abang jujur aja, tidak ada dalil menyembah Ka'bah bang. Mulai. Tidak ada dalil. Udah bang. gini loh bang, begini. Saya mau kasih tahu Anda begini. Bang, menyembah Ka'bah. baik, gini. Anda percaya tidak bahwa otak manusia ya itu akan mencari daya upaya, akan membuat dirinya itu mencari kenyamanan. Artinya dia akan membela sesuatu yang diyakininya. Setuju nggak itu? Setuju nggak? Iya memang karena kita yakin nggak menyembah Ka'bah bang. Nah, nggak menyembah Ka'bah. Iya, Tidak ada tetapi dalil itu umat Islam menyembah Ka'bah. begini, tetapi secara logis, kalau ada orang begini-begini sama pohon, berarti dia nyembah pohon, betul? Ya itu dia nyembah menurut keyakinan dia, tapi menurut keyakinan orang Islam itu nggak nyembah Ka'bah. Iya, itu, Bang. sama seperti orang yang sembah-sembah patung itu, menurut dia nggak nyembah patung. Alah. Beda, Bang. Logika Jadi Abang salah. bang, makanya kita ini harus jujur saja. Jangan tipu Jadi, Bang. diri kita sendiri bang. Sampai kapan kita mau nipu diri sendiri? Bukan. Jadi logika Abang itu salah. Logika Abang itu salah sebenarnya itu. Kalau mau disamakan dengan logika Abang salah. Kalau mau disamakan dengan orang yang menyembah pohon, orang yang menyembah patung, itu salah. Kalau bicara terkait Islam ya. Baik. Begitu. Iya, artinya apa? Artinya Anda mau menang sendiri. Ukuran yang Anda pakai kepada orang lain tidak mau Anda ukurkan kepada diri Anda sendiri, betul? Betul tidak? Bukan masalah ukuran, ini masalah keyakinan, Bang. Baik, Bukan masalah ukuran. Oke, saya kasih contoh kepada Anda. Saya tanya dulu kepada Anda ya, saya tunjukkan dulu gambar. Oke. Betul tidak orang berangkat ke Arab, berlomba-lomba berdesak-desakan menciumi batu ini? Iya, karena Nabi yang cium. Iya, kenapa batu ini dicium? Apakah batu ini dapat mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang menciumnya? Tidak mendatangkan manfaat. Terus ngapain dicium-ciumin kayak begitu? Iya, karena Loh, Anda jawab, jangan garu-garu kepala. iya. Karena ini, Bang, Kenapa karena ini, Anda Bang, berlomba-lomba? Sebentar. Kalau memang batu ini tidak dapat mendatangkan manfaat apa-apa, kenapa kalian berdesak-desakan, injek-injekan, bahkan banyak orang mati gara-gara ingin mencium batu ini? Coba. Iya, karena Rasulullah mencontoh, Bang. Dia mencium batu, Bang. Jadi Oke, mengikuti sunnah beliau. dalam rangka apa dia mencium batu itu? Yang jelas pasti ada apa? Jangan pasti, itu asumsi liar. Gini, Ya, itu dalam pasti, rangka kan apa? Pasti bukan asumsi liar, Ya, Bang. dari mana Kan Anda saya bilang dapatkan? pasti. Dari mana Anda dapatkan pasti itu? Iya, pasti ada manfaatnya. Iya, Dari- berarti dari- batu ini bisa mendatangkan khasiat, betul? Ya bisa pahala. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya mau balikkan itu. Ketika Anda melihat orang yang percaya bahwa patung ini bisa mendatangkan khasiat,
patung ini bisa mendatangkan sesuatu berkah dan lain sebagainya. Anda sebut penyembahan berhala tidak? Kalau ada orang datang ke pohon, dia cium-cium pohon itu, desak-desakan orang cium pohon, percaya kalau pohon itu mendatangkan khasiat. Menurut Anda itu pengkultusan tidak terhadap pohon itu? Pengkultusan, penyembah berhala. Iya, makanya Anda jujur, jangan tipu dirimu sendiri. Bukan sembah batu. Gimana Anda ini? Bagaimana abang bisa asumsikan kita sembah batu Hajar Aswad bagaimana? Lo, Nggak ada. diulang Nggak lagi, ada sembah ulang batu, Bang. lagi. Kalau mencium bukan berarti itu disembah, Bang. Oke. Apakah mencium orang tua itu berarti menyembah? Mencium tangan seseorang itu berarti menyembah? Oke, Bukan, Bang. saya balik dulu kamera saya. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Bang ya. Oke. Sebentar ya, Bang ya. Saya sudah sering mengatakan, Bang, apa bedanya Anda sujud sungkem, mencium orang tua atau orang besar, raja, dengan mencium sujud kepada pohon, batu, patung? Anda tahu nggak bedanya apa? Ya beda lah, Bang. Nah, kalau orang-orang begitu ya, raja, orang tua, dia hidup nggak? Hidup. Oke, wajar tidak Anda memberikan penghormatan, memberikan tanda sungkem sujud kepada orang tua karena dia adalah orang yang membesarkanmu? Wajar tidak? Iya, menghormati, Bang, sebagai Iya, bentuk. wajar saja. Bahkan Bang, hampir di tiap sebentar, tenang Bang, bisa selesaikan. Hampir tiap-tiap daerah, Bang, dari Sabang sampai Merauke, itu ada kebiasaan seperti itu. Ada orang Batak namanya tortor, marsomba. Begitu. Di Lampung juga ada tari sembah untuk menyambut bupati, gubernur, pembesar. Ada. Nggak masalah, Bang. Karena apa? Karena orang dia hidup. Nah, bagaimana kalau itu benda mati, patung digini-giniin, batu digini-giniin, pohon digini-giniin. Oh. Apakah dia benda hidup? Apakah batu itu hidup? Kan beda, jelas ada bedanya. Kalau misalnya tangan yang membesarkan Anda itu, yang nyebokin Anda itu tangan yang pernah membesarkan Anda, yang cari makan untuk Anda. Nah, patung gimana kalau patung? Coba. Ya, saya nggak Masa Anda tahu, tidak Bang, bisa karena- membedakan? Iya, karena kita bukan penyembah patung. Kita kan bukan Batu gimana? Apakah batu? Bukan juga. Apakah batu? Bukan Sebentar. juga. Apakah batu itu berbuat sesuatu kepada Anda? Tidak berbuat sesuatu. Oke, kalau dia tidak berbuat sesuatu artinya benda mati dia, betul? Iya. Oke, kenapa Anda begitu mengkultuskan benda mati itu? Di mana dalil bahwa orang Islam mengkultuskan Ka'bah atau Astaga. Oke, sekarang saya tanya dulu. Gini. Ada sekumpulan orang, oke? Saya kasih aja lah contohnya lah. Memang mereka ini teman-teman nggak bisa ini, harus kita kasih cermin. Baik, yang nggak saya bisa kasih. lah, Bang. Masa Baik. mau telan mentah-mentah omongan abang? Sebentar ya. Saya kasih dulu ya. Pengkultusan. Aduh, baik. Saya kasih contoh. Berat sekali Anda ini. Berat apa, Bang? Kasih contoh aja. Oke, sabar ya. Saya kasih contoh. Ketika Anda cium-cium batu apa segala macam, Anda bilang tidak pengkultusan. Baik. Saya kasih contoh gambar, Bang. Saya matikan dulu ini. Ini saya. Oke. Kalau ada orang berbuat seperti ini, Bang, kepada pohon, Bang. Lihat. Misalnya, ada orang berbuat seperti ini kepada pohon, ya, pohonnya diputer-puterin, dicium-ciumin, dikain-kainin, dibungkus-bungkusin. Menurut Anda, ini pengkultusan nggak kepada pohon ini? Pengkultusan. Oke, kalau tergantung, agama. mulai lagi tergantung. Iya. Memang berat kalau udah kayak begini, ini berat teman-teman. Kalau Anda
Anda sudah melakukan ritual-ritual pengkultusan, Anda putar-putarin pohon, Anda cium-ciumin, Anda kasih minyak-minyak dan lain sebagainya. Berarti Anda telah memperlakukan dia secara khusus, mengkultuskan dia, betul? Iya, bagian dari tempat ibadah, Bang. Oke. Sekarang kalau pohonnya diganti batu hitam. Beda, lain, gitu kan? Lain itu, baik beda, lain. Nggak bisa Iya, Bang, samakan pohon-pohon itu sama Ka'bah, Bang. Nggak bisa. Iya, artinya Anda mengkultuskan sesuatu itu. Umat Islam itu tidak pernah mengkultuskan itu Ka'bah, Bang. Nggak pernah. Biar Anda mau cari sampai di mana. Saya Nggak pernah. kasih Anda sebuah cerita ya. Saya kasih Anda sebuah cerita. Iya. Anda pernah tahu nggak cerita Umar bin Khattab yang dia berkata kepada batu hitam? Sebentar, saya kasih tunjuk ya. Nih, saya kasih gambar Anda. Anda pernah tahu bagaimana Umar bin Khattab pernah berkata kepada batu ini? Iya, tahu. Apa perkataan dia? Kalau bukan Hajar Aswad, kalau bukan karena Rasulullah yang mencium, kamu tidak memberi manfaat buat kita. Oke. Kalau nggak salah. Baik, dia bilang begini, Bang. Aku tahu sesungguhnya engkau hanyalah batu saja yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Jikalau Rasulullah tidak menciummu, maka sesungguhnya aku tidak sudi untuk menciummu. Pertanyaan saya, apa yang ada di dalam kepala Umar bin Khattab sehingga dia bilang begitu? Iya, karena memang batu, Bang. Karena ajaran Islam itu kan anti yang begitu-begitu, Bang. Iya, kenapa Seandainya berarti bertentangan nggak dengan hati nurani dia? Bukan bertentangan, Loh, Bang. kenapa dia sampai bilang begitu? Kenapa dia sampai bilang Kan, Bang. begitu? Ada apa di Kan, dalam Bang, hati dia? Oke. Kan bahasanya begini, Bang. Aku tahu kamu itu cuma batu biasa. Seandainya kalau Rasulullah tidak mencium kamu, maka aku juga tidak mencium. Oke, kenapa dia Berarti- kok bisa berpikir seperti itu? Ada pikiran terbesit kesambet apa dia sehingga dia ngomong gitu? Iya, karena Rasulullah mencium batu itu, Bang. Itu nggak ada niat, nggak ada Nangkep dia, teman-teman. Dia nggak nangkep. Nggak nangkap, Bang. Bukan nggak Gini nangkap. loh, dia kan punya pertentangan di dalam hatinya. Jikalau Rasul tidak menciummu, aku tidak akan menciummu. Artinya, hati dia yang paling dalam tidak mau mencium itu. Tetapi karena Muhammad mencium, dia ikut-ikutan mencium, betul? Bukan, Bang. Gimana Anda itu? Aduh, susah. Patokan kita kan ada di Nabi, Bang. Ya sudahlah, intinya saya cuma mau mengatakan begini. Kalau yang digambar hitam sembah patung, betul? Yang hitam sembah patung nggak? Iya. Oke, sembah yang patung. putih? Yang putih? Bukan sembah kamu. Sembah Allah. Ya udah. Bukan sembah kamu. Ya udah, Bang. Ya udah. Ya. Yain aja dah. Berat. Saya cuma mau bilang begini, teman-teman. Bahwasanya otak Anda, otak manusia itu akan mencari daya upaya untuk pembenaran diri. Karena dia masih kaget gitu, masih kaget dengan satu informasi yang masuk begitu. Sehingga otak itu harus mencari mode amannya, mode nyaman begitu. Dengan mengatakan, kami enggak. Tapi percayalah teman-teman, itu adalah suatu pembelaan diri yang menentang akal sehat, yang menentang logika. Seperti itu. Sama seperti seorang perempuan yang begitu mencintai pacarnya. Begitu cintanya dia. Taunya pacarnya setia. Taunya pacarnya pokoknya nggak punya pacar lain. Nggak taunya punya pacar lain. Iya. Walaupun Anda kasih bukti ini loh. Nih. Akan pacar Anda lagi jalan bareng ini. Ini fotonya. Itu AI. Anda edit-edit. Karena apa? Karena otaknya itu sedang mencari mode aman. Otaknya sedang mencari kenyamanan. Sehingga apa? Sehingga dia merasa dirinya aman.
Begitu. Tetapi fakta yang sebenarnya tidak seperti itu. Bukti-bukti menunjukkan bahwa memang pacarnya ada jalan sama pacar perempuan lain. Begitu. Nah, di sini teman-teman kita melatih otak kita untuk menerima informasi baru. Jangan langsung menolak sesuatu itu. Kalau memang apa yang Anda yakini benar, Anda tidak perlu takut. Begitu ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Eta Felician. Ya silakan Eta Felician. Silakan Eta Felician. Halo Eta Felician. Halo. Ya, silakan malam, Pak. Bang Edi. Selamat malam Bang. Silakan nyalakan kamera dulu. Iya. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang. Gimana Bang? Ya, saya boleh bertanya apa tidak Bang? Boleh-boleh saja Bang. Tapi Abang, apakah Abang bisa pakai baju dulu gitu Bang? Coba dibalik dulu kameranya, badannya supaya terang Bang. Karena gelap Bang. Abang Islam atau Kristen? Abang Islam atau Kristen? Muslim Bang. Muslim. Iya. Oke, coba bacakan dulu Al-Fatihah dulu. Saudaranya RK itu kelihatan dari mukanya. Ayo silakan, silakan. Saudaranya RK ini memang RK sama mirip kembar. Kita kasih naik yang berikutnya ada Natalia James. Ya silakan Natalia James. 11-12 mereka. Ya silakan Natalia James. Halo. Halo. Ya silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, terpental lagi. Kita kasih naik yang berikutnya ada sabar ya. Kita kasih naik ada 40 permintaan pertemanan. Bahagia Family. Silakan Bahagia Family, nyalakan kamera Anda. Oke. Siap, Edis. Silakan Bang, kenalan diri dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Islam, Des. Silakan Muslim. Bang. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan? Apa ya? Ya. Apa ya? Yang nggak tahu. Apa yang mau Anda sampaikan? Paling masalah keimanan aja, Des. Iya, apa itu? Keimanan, keyakinan kami sebagai Muslim, dan kami Itu juga suara paham apa sih? keyakinan orang. Suara apa sih itu? Suara saya lah. Suara apa? Oh, kipas. Coba dimatikan dulu kipasnya itu Bang. Aduh. Nah, coba silakan. Lanjut lagi. Iya. Ya itu aja, masalah keyakinan saja. Keyakinan kami Muslim, kami junjung tinggi. Keyakinan Kristen juga kami paham dengan Hindu, Buddha dan lainnya itu. Terus? Tapi punya
dasar keyakinan Muslim, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul aja. Emang anda baca isi Al-Quran? Oh, baca deh. Baca artinya? Dikit-dikit. Yang bisa. Baca artinya? Oh iya, jelas. Sedikit-sedikit bisa, karena tidak langsung semuanya. Nggak mungkin menguasai, memang bahasanya kan beda. Oke. Emang ada dalam Quran disuruh percaya kepada hadis? Ada. Oke. Ada. Oke. Menurut anda Al-Quran itu hadis nggak? Hadis tuh beda loh dengan Al-Quran. Nah, Makanya ini dia bukti. terpisah Al-Quran dan Ini bukti bahwa anda tidak ngerti Al-Quran. Al-Quran itu ya hadis itu ya Al-Quran itu. Gimana? Aduh, susah. Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu hadis? Sebentar, Anda tidak percaya bahwa Al-Quran itu hadis? mereka bersatu, cuman terpisah, Dis. Bukan Satu, itu yang saya tanya. terpisah hadis, Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah hadis? Hadis Nabi dia. Kalau Al-Quran ya Al-Quran. Ya, dibawa dulu Bang, mandi lumpur dulu ya, mandi lumpur dulu. Yang ditanya apakah Anda percaya Al-Quran itu hadis? Hadis itu hadis Nabi, apa sih ngomong? Nggak pernah nyambung, ngomong sama kalian ini nggak pernah nyambung. Apakah Al-Quran itu adalah hadis? Jawabnya, hadis itu adalah perkataan Muhammad. Apakah Quran itu hadis? Kita ke toko Gramedia, di sana ada jualan hadis. Saya teringat diskusi dengan seorang Romo. Kalau ditanya muter ke Arab Saudi. Habis ke Arab Saudi ke Jerman, habis ke Jerman ke Afrika. Tinggal dijawab saja. Berat, susah. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar. Laida Putra. Oh, ini Mary Manurung. Makasih Bang Obi. Thank you Bang. Halo Mary. Oke, Mary tidak nongol. Kita kasih naik, ada Mukminin. Ya, silakan Mukminin. Halo Mukminin. Halo Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Halo. Bang, semoga saya tidak ketemu dengan orang yang bertabiat seperti Romo Capek ya Bang ya. Nah, itu tadi sama, itu kembarannya Romo Capek. Ditanya apa, yang dijawab apa. Coba, apakah Al-Quran itu hadis? Iya. Apakah Al-Quran itu hadis? Iya. Ah, gitu kalau ditanya kayak begitu. Baik, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Anda membuat sebuah hadis yang lain? Padahal ada tantangan di dalam Al-Quran. Jikalau memang kamu sanggup membuat hadis yang seperti ini, maka buatlah. Ternyata sanggup dibuat hadis yang lain daripada Quran. Betul? Betul nggak? Udah. Hah? Udah ngomong. Iya, silakan. Ngomong. Silakan. Ini apa di situ kan ada antara ada wahyu dan ada juga dan firman gitu ya. Untuk wahyu atau hadis itu dari Rasulullah, ataupun juga wahyu dan firman itu dari Allah langsung gitu. Misalnya wahyu itu dari Nabi Muhammad SAW, tapi asalnya dari wahyu Allah itu. Baik, Kemudian coba saya tampilkan dulu di layar ini. Coba saya tampilkan di layar ini. Allah
telah menurunkan, baik, kita cek, Anda ada Al-Quran nggak di situ? Az-Zumar 23. Jadi nggak ada. Ada tapi jauh. Oke. Jauh di mana, Bang? Di Arab? Aduh, pantesan. Apakah ada di Arab? Itu kan HP saya lagi dicas. Aduh, alasan. Ada Quran yang bentuk fisik nggak? Ada. Nah, coba ambil. Bacakan Az-Zumar ayat 23. Aduh, malah referensi agak jauh. Aduh, mulai malas baca. Kenapa Anda malas sekali membaca Al-Quran Anda sendiri? Itu loh. Allah telah menurunkan hadis yang paling baik. Tuh, coba lihat, baca. Coba baca. Baca Arabnya. Kalau Anda tidak baca Arabnya, mana tahu Anda. Coba, silakan. Abang itu kalau ambil ayat itu sepotong-potong darinya kan bingung. Semua Coba baca dulu, Bang. Az-Zumar 23, silakan. Waduh, belum saya ambil dulu. Aduh, mulai dah. Saya baca dulu aja ya. Gimana? Dulu ya. Itu sudah ada itu ya. Bukan bahasa Arabnya, Bang, biar Saya baca itu kelihatan. yang ada. Aduh. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Iya, Bang. Maksudnya Perkataan itu Arabnya, pasti- Bang. Arabnya, Bang. Cari Bang, apa? Cari referensi buat itu Bang, Google itu Kang. Astaga, nggak punya Quran. Baik, saya tampilkan, Bang. Baik. Tadi berapa? Az-Zumar 23, betul? Oke. Oke, coba baca Arabnya, Bang. Allahu nazzala ahsanal hadis. Oke, hadis. Sebentar. Apa tadi, Bang? Apa tadi? Apa? Sebentar. Coba ulangin. Nazzala ahsanal hadis. Baca ini apa ini? Allah telah menurunkan apa? Hadis. Allah telah menurunkan hadis, betul. Oke, ya betul. Apa yang Itu dimaksud wahyu. hadis di sini? Apa yang dimaksud hadis di sini? Hadis itu wahyu dalam arti Iya, Al-Quran. apa yang dimaksud hadis di sini? Hadis itu wahyu yang diturunkan, yaitu berupa Al-Quran. Iya, kenapa sudah diturunkan hadis oleh Allah, kalian bikin hadis-hadisan? Betul? Betul tidak? Oke, kita cek saja bahasa Arab. Sebentar, kita cek saja bahasa Arabnya, bahasa Latinnya. Perhatikan. Allah, dia, betul. Nazalna, telah menurunkan. Ahsanal, sebaik-baiknya. Hadis, betul? Allah telah menurunkan sebaik-baiknya kitab hadis, betul? Betul. Baik. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini dalam terjemahan jadi berubah ya. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Padahal kalau kita lihat terjemahannya, Allahu nazalna ahsanal hadisi kitabam. Sesungguhnya Allah telah menurunkan sebaik-baiknya kitab hadis, betul? Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa kalian tidak percaya bahwa kitab hadis yang paling baik itu adalah Al-Quran? Loh, gitu gini Bang. Jadi di situ ada perkataan ya, perkataan itu ada dari hadis itu Bang. Lah itu dimaksudnya itu ada keterangannya. Hadis itu apa itu? Al-Quran kan gitu, ada keterangannya. Iya, udah sepakat kita di situ Bang. Kok diulang-ulang lagi? Kita sudah sepakat bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab hadis yang terbaik, betul? Oke, betul. Oh, pertanyaan saya, kenapa kalian tidak percaya bahwa Al-Quran itu kitab hadis yang terbaik? Siapa yang nggak percaya? Saya percaya. Kalau begitu, kenapa ada hadis yang lain? Kenapa hadis-hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim, hadis... Kenapa? Kalau memang ini yang terbaik, kenapa kalian malah membaca yang lain? Coba. Saya bacakan, Allah telah menurunkan perkataan-perkataan. Nah, kata perkataan ini itu sebenarnya hadis. Allah azalna kitab hadis. Allah telah menurunkan kitab hadis yang terbaik. Ya.
yang lagi berulang-ulang gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dan dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dia kehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pemimpin. Pertanyaan saya, dengan kitab mana Allah memberi petunjuk? Al-Quran dan hadis. Di situ ada hadis ya. Al-Quran dan hadis yang mana lagi? Memang karena sudah dijejali dari kecil ya. Udah repot bang. Udah bang, Anda tidur di bawah sana bang. Ya, tidur di bawah sana. Ngapain kita diskusi? Allah telah menurunkan perkataan. Kata perkataan ini kalau diterjemahan, kalau aslinya itu hadis. Nih. Allah telah menurunkan kitab hadisin kitabam. Kitab hadis. Lagi berulang-ulang gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah merujuk kepada kitab hadis ini. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, kitab hadis ini. Dia menunjukkan dengan hadis ini, dia menunjukkan. Loh, kok Anda bilang dengan hadis Bukhari lagi? Berat Anda ini. Ayo, silakan yuk, kita diskusi ya. Ya. Tapi yang agak bermutu dikit lah ya. Kita udah agak sedikit lelah, capek, jenuh teman-teman dengan orang-orang dengan orang-orang yang ya hanya ikut-ikutan saja, setelan pabrik begitu ya. Pokoknya hadis Bukhari benar. Sudah ditunjukkan di situ benar. Kita ngadepin robot pabrik yang sudah dibentuk dari sononya. Susah ini. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Islah. Silakan Islah. Halo Islah. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mana nih nyalanya? Saya undang dari sini ya Bang ya. Oh, belum bisa Anda menyalakan kamera. Belum bisa Bang, saya turunkan dulu. Kita naikkan yang sudah bisa menyalakan kamera ya. Jangan pakai akun palsu, pakai akun orisinil biar bisa menyalakan kamera. Kita kasih naik, ada Fandi. Ya, silakan Fandi. Oke, Fandi tidak ada. Kita kasih naik, ada Ladea. Silakan Ladea. Halo Ladea. Halo. Ya Bang, kameranya jangan ke arah pelapon Bang, tapi ke arah wajah Bang. Ya sebentar Bang. Oh, silakan. Ya ini udah baru. Silakan Bang, kenalan diri dulu Bang. Abang Islam. Kristen lah Bang, Protestan, Horas. Bang, di sini saya sedang mengadakan diskusi dengan yang Islam Bang. Oh iya Bang, abangku. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Ya, mantap. Baik, Ajari orang itu baik-baik Bang. Baik Bang, baik. Saya turunkan ya. Kita kasih naik, ada teman-teman, saya itu berusaha semaksimal mungkin untuk membuat channel ini itu memfasilitasi orang-orang yang kontra dengan saya. Begitu. Makanya teman-teman, Anda akan mungkin jarang sekali melihat yang naik ke sini itu adalah orang-orang yang pro dengan saya. Memang nggak saya naikin. Kenapa? Nanti jadi main peluk-pelukan. Nanti jadi main bela-belaan. Jadinya apa? Kebenarannya bersifat subjektif.
Begitu. Biasanya teman-teman, kalau orang sudah kalut, orang sudah tidak tahu lagi mempertahankan kebenarannya, dia akan undang itu orang-orang yang sepakat dengan dia, baru mereka main peluk-pelukan, main benar-benaran. Ya, seperti itu. Itu biasanya orang-orang yang dia sudah tidak tahu lagi siapa ini yang benerin saya ya. Nah, channel ini no. Enggak. Di channel ini justru yang diberikan kesempatan itu adalah orang-orang yang memiliki sudut pandang yang bertentangan. Disinilah kita mengadakan perdebatan, penontonlah nanti yang menilainya. Ya. Jadi tolong teman-teman yang mau naik, pastikan Anda itu kontra dengan saya. Ya, atau ingin membuktikan bahwasanya saya itu sesat. Jangan Anda naik ke sini malah bela-belain saya nanti ya. Zulkarnain, silakan. Oke, Zulkarnain dia sudah turun. Kita kasih naik ada Rudi. Bukan Rudi Iskariot ya. Kalau Rudi Iskariot dia lagi sibuk cari cari ongkos ke Surabaya katanya. Silakan Rudi 79. Oke. Bang, Ya. kenalan diri dulu Bang. Abang Islam? Ya, saya Islam. Silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan. Oh, berarti saya boleh tanya ini ya? Boleh dong, silakan. Itu Yesus itu Tuhan apa itu nabi? anak Maryam itu Bunda Maryam. Tuhan atau nabi Tuhan gitu. apa nabi gitu ya? Tuh kan. Iya. Pertanyaan pabrik lagi, Bang. Mandi lumpur dulu. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur dulu sana, mandi lumpur. Ayo, silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Pak RT. Silakan Pak RT. Setelan pabrik. Yesus nabi atau Tuhan? Tiap hari pertanyaannya itu lagi. Ya, Pak RT, silakan Pak RT. Nyalakan kamera Anda. Oke. Selamat Kenalan. malam, Bang. Ini Selamat malam. saya bukan mau apa ya. Tolong itu temanya ditambah. Temanya ditambah. Maksudnya? Temanya ditambah yang Kristen atau Katolik jangan naik dah. Gitu aja. Terima kasih. Oh, baik Bang. Besok ya saya buat dulu ya. Paham. Ya. Baik. Saya mau buatkan seperti itu tapi nggak sempat. Tapi kadang-kadang percayalah teman-teman, penonton itu teman-teman bandel sekali. Udah dibilang jangan naik, gitu masih aja naik. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Airin Stefani. Silakan Airin Stefani. Aduh, dari profilnya nih kayaknya bukan muslim. Halo Airin. Oke. Bang, kenalan diri dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Saya Kristen, Bang Edis. Kenapa Bang? Ada apa Bang? Saya boleh bertanya. Di sini sebenarnya Bang, saya tuh lagi diskusi dengan orang-orang Islam Bang, begitu loh. Atau ketika saya diskusi dengan orang Islam, Abang ada yang misalnya mau mengkoreksi saya gitu. Jangan Anda yang diskusi, saya aja gitu atau gimana? Coba silakan Bang. Saya mau belajar dulu lah sama kalian lah gitu. Abang udah pernah diskusi sama orang-orang Islam? Pernah? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Ketika saya diskusi dengan orang Islam,
Abang melihat apa itu? Apakah Anda tidak setuju gitu atau gimana? Saya dukung Bang Terus? Edis luar biasa. Tapi ini saya mau tanya masalah Katolik, Bang. Boleh? Nanti kalau abang nanya Katolik sama saya, nanti tidak fair bang. Bagusan ada orang Katolik ke sini yang jelasin imannya begitu. Tapi beberapa kali saya naikkan ke sini, kata mereka memang disuruh sembah patung. Jadi gimana? Nah, itu ya. Saya Itu juga yang saya bingung. mau Nggak, di dalam Alkitab nggak ada suruh sembah patung bang. Iya, betul. Justru itu saya mau tanya. Nah cuman begini bang. Cuma nanti kalau kita diskusi seperti ini jadi tidak objektif bang. Kenapa? Karena nanti jadi kita main bela-belaan kayak mereka. Biar mereka aja yang begitu bang ya. Oke, kita jangan bertabiat seperti mereka, oke? Siap. Baik, Makasih Bang. sama-sama bang. Ditaikin. Malam. Baik, Tuhan Yesus berkati. Saya turunkan ya. Biarlah teman-teman mereka yang saling main cium-ciuman, main peluk-pelukan, main bela-belaan ya. Biarin. Kita nggak seperti itu teman-teman. Perhatikan channel-channel mereka. Mereka itu sudah kehabisan kepercayaan diri sehingga mereka akan main peluk-pelukan di channel mereka. Mereka saling bela-belain diri satu sama lain, menggoblok-gobloki dirinya masing-masing. Kalau nggak percaya lihat aja, perhatikan channel-channel mereka. Mereka pasti naikin yang seiman, habis itu main bela-belaan. Iya. Kamu gimana? Kamu dibilangin nggak kamu nyembah patung? Iya, padahal kita kan nggak nyembah patung. Iya, kita nggak sembah patung. Iya, kita ini tidak sembah patung. Ayo pelukan yuk. Itulah yang akan kalian dapati di tempat mereka. Nah, nggak percaya. Kalau tidak percaya, buktikan omongan saya. Pasti mereka akan mengundang sesama penyembah patung supaya mereka merasa aman, pikirannya tenang, tidak lagi terganggu. Gitu ya teman-teman ya. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Cecep. Silakan Cecep. Oh, Bagus Jaya. Silakan Bagus Jaya. Halo, kameranya gue. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Halo. Bagus Jaya. Halo Bang. Ya, Apa kabar? silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Ntar lu suruh aja. Caranya gimana ya? Saya bantu dari sini ya Bang ya. Itu, silakan yuk, nyalakan kamera Anda. Bang, gimana? Sorry. Saya baru pertama nih, Bang Edis. Saya penggemar Anda. Saya Hindu, Bali. Oke. Bang, kita lagi diskusi dengan yang muslim ya Bang ya. Ya, Mohon sorry ya, maaf Bang, ya ya. Bang ya. Saya mendukung ya. Mohon maaf Ya, Bang, saya saya turunkan dulu ya Bang ya. Ya. Jadi teman-teman silahkan. Kalau Anda punya klaim-klaim nih, Bang, kenapa sih kok Anda itu bahasin agama Islam? Saya kasih tunjuk. Ini, kenapa? Karena ada orang-orang Islam yang kerjanya itu seperti ini nih. Dan itu banyak jumlahnya. Jumlahnya banyak. Bahkan mereka juga sudah cetak kaos. Kaosnya apa? Kaosnya tentang Yesus. Nih. Makanya saya ajak diskusi. Ayo, mari naik ke sini. Gitu. Ya, ayo silakan. Naik, kita diskusi yang baik. Silakan, yuk. Bang, tapi kenapa Anda tidak mau ngurus agama Anda sendiri? Loh, sebenarnya mau ngurus agama saya sendiri justru karena saya peduli. Gitu loh, lihat ya, nih. Saya kasih contoh. Contoh, kita kasih contoh-contohnya. Mana sih ya gambar saya itu? Nih, contoh, saya kasih contoh. Lihat ini. Nah, Anda tahu siapa ini?
Dondi. Pakai kaos apa? Jesus. Itu tuh. Yang kayak begini yang mau saya tanggepin. Dia membawa-bawa nama Tuhan kami Yesus, tapi yang dipromosikan ajaran Muhammad. Nah, ini yang mau dijawab. Jadi jangan bilang bahwasanya, Bang, Amba nih kok ngurus-ngurusin ini dulu, dia dulu yang bikin-bikin begini, makanya saya tanggepin. Nah, kalau ditanggapin jangan marah. Gitu loh, ditanggapin kok. Nah. Ya, jangan marah begitu. Lihat tuh ya. Jadi jangan kalian salah sangka begitu. Ayo, kita buka forum diskusi dengan baik. Ayo, diskusi yang baik. Jangan hujat menghujat ya. Jangan hujat menghujat. Memang ada ya oknum ya, saya bilang oknum yang dia itu berapologet. Sebenarnya bukan berapologet, tapi dia itu hanya mau maki-maki saja begitu. Ada oknum-oknum seperti itu. Nah, yang seperti itu jangan ditiru ya. Nih, saya kasih contoh lah misalnya. Yang kayak begini jangan ditiru. Ini bukan berapologet tapi memaki-maki ya, menghina agama orang. Contoh nih. Kita kasih contoh-contoh bagaimana orang yang tidak berapologet sebenarnya, tetapi hanya ya kayak orang maki-makian ini. Nah, Muhammad itu dicekik oleh, katanya ketemu dia, baca. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OWO FM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo buta huruf. Si Nabi Mukondo biadab. Si Nabi Mukondo binatang. Si Nabi Mukondo berusuk. Nah, Muhammad itu dicekik oleh yang katanya ketemu dia, baca. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OWO FM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo buta huruf. Si Nabi Mukondo biadab. Si Nabi Mukondo binatang. Si Nabi Mukondo berusuk. Nah, Muhammad itu dicekik oleh yang katanya ketemu dia, baca. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OWO FM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo buta huruf. Si Nabi Mukondo biadab. Si Nabi Mukondo binatang. Si Nabi Mukondo berusuk. Nah, kalau yang seperti itu jangan ditiru. Itu bukan apologet ya. Itu cuma mau maki-makian saja. Nah, kita tidak seperti itu teman-teman. Kita benar-benar murni pengen mengadakan diskusi. Begitu. Jadi betul-betul argumen melawan argumen begitu. Bukan main binatang-binatangan, biadab-biadaban, nggak ada. Ya. Sekali lagi, bedakan channel saya ini dengan channel para penghujat. Ya, channel saya tidak seperti itu. Jadi yang muslim-muslim ya, saya mohon kepada teman-teman untuk mengerti ya, teman-teman, kita saudara sebangsa setanah air. Kita benar-benar mau ngadakan diskusi yang baik begitu, bukan main binatang-binatangan, hujat-hujatan ya. Seperti itu. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Muhammad. Silakan Muhammad. Oke. Muhammad sudah turun. Kita kasih naik Nur Josita. Silakan Nur Josita. Halo Nur Josita.
Halo? Nur Josita. Halo? Oke, Nur Josita nampaknya sudah tidur. Kita kasih naik lagi yang berikutnya. Ada Rimochi. Silakan Rimochi. Halo Rimochi. Rimochi. Oke. Kita turunkan lagi. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Zefrin. Silakan Zefrin. Halo Zefrin. Halo. Oke, baiklah. Baik teman-teman, ini nampaknya karena kita ini sudah berapa jam ya teman-teman ya? Sudah 2 jam 6 menit. Mungkin kita ngambil rehat dulu sejenak ya, karena saya ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Setelah nanti saya harus nganter teman-teman ya, nganter. Nanti setelah pulang nganter, kemungkinan mungkin kita bisa live kembali. Makanya teman-teman pantengin terus channel ini ya. Jangan lupa teman-teman love-nya di sini ya, love orange, dan jangan lupa juga follow akun ini. Kita tembuskan teman-teman 1 juta followers ya teman-teman ya. Kita benar-benar mau memberitakan apa yang tertulis saja di dalam Alkitab. Kita tidak memberitakan dogma-dogma yang ditambah-tambahkan kemudian ahli-ahli pikir-pikir daripada para teologis yang bisa benar bisa salah ya. Makanya kita hanya memberitakan apa yang tertulis di dalam Alkitab saja. Seperti itu. Banyak ahli pikir, banyak ahli teologis ya yang menafsirkan isi Alkitab. Bisa benar, bisa juga salah. Makanya teman-teman untuk hal-hal yang sudah ditambahkan atau merupakan hasil pikir, formula ataupun perumusan para ahli teologi itu tidak kita beritakan di sini. Kita hanya memberitakan Injil yang tertulis di dalam Alkitab saja. Tanpa ada tambah-tambahan, tanpa ada pengurangan-pengurangan. Karena teman-teman percayalah ya, seiring berjalannya waktu, memang kekristenan itu bercampur dengan kepercayaan-kepercayaan lokal. Kekristenan itu ketika datang ke Samosir, orang Samosir itu sudah punya kepercayaan-kepercayaan lokal. Nah, biasanya itu perlu waktu, teman-teman. Ya, untuk supaya Kristen yang murni yang diterima, begitu. Nah, begitu juga ketika kekristenan masuk ke Eropa, orang-orang Eropa itu biasa menyembah dewa-dewi. Ya, di mana orang-orang Roma pada waktu itu biasa menyembah Artemis, biasa mereka menyembah Isis, biasa mereka menyembah Zeus, biasa juga mereka menyembah apa lagi? Dewa-dewanya lah seperti itu. Nah, ketika kekristenan masuk, biasanya itu tidak langsung hilang. Nah, diganti tuh patung-patungnya itu. Kami kan udah biasa nyembah patung-patung. Nah, dibuatlah patung Maria, dibuat patung ini. Akhirnya itu masuk ke dalam gereja. Nah, apakah ada yang seperti itu di dalam Alkitab? No, nggak ada. Anda cari sampai ayam tumbuh gigi nggak bakal ada. Nggak bakalan ada itu. Makanya teman-teman kita memberitakan apa yang sungguh-sungguh murni pengajaran iman kita. Seperti itu. Ya, ada yang komen, apa urusanmu? Jelas saya punya urusan. Ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan nyuruh nyembah patung, maka itu sebagai seorang Kristen, saya punya tanggung jawab dari Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk meluruskan fitnahan-fitnahan itu. Karena apa? Karena kalian sudah memfitnah bahwa Tuhan yang menyuruh menyembah patung. Ya, itu yang harus diluruskan. Seperti itu.
Ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Kita rehat dulu sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Semoga ya, nanti kita lanjutkan lagi, tapi nggak janji teman-teman. Saya rasa itu saja teman-teman. Selamat malam, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Saya